Pengusaha itu sukses. Sinten sing pengin sukses angkat tangan. Sinten sing kudu dadi pengusaha angkat tangan. Liyane niki nopo berarti? Rencana nggih, rencana. Ya, oke. Pertama saya ingin mengatakan begini, 20-30% dicatat nggih. Pinten? Enggak usah pokoknya di pikiran aja. 20-30% bisnis dengan itu akan kehilangan omset, akan kehilangan customer itu dalam jangka waktu 6 bulan yang akan datang. Kalau cara jenengan melakukan bisnis seperti yang hari ini jenengan lakukan. Saya ulang ya, saya ulang ya. Berapa tadi? 20 sampai pinten? 30%. Bisnis jenengan, omset jenengan itu akan turun sebesar 30% dalam waktu jangka berapa lama? Jika jenengan tidak move on. Coba pertahankan kayak gini terus. Gaya jenengan ora iso guyu gitu. Nenek customer meneng bae gitu. Pokoknya stagnansi itu adalah kematian. Stagnansi itu kematian. Kalau jenengan bisnismen, ciri bisnis yang pertama itu dia mudah sekali move on. Mudah sekali apa? Kenapa saya katakan begitu? Sekarang ini zaman namanya VUCA. VUCA. Ngertos dulu kan VUCA? Loh, nanti ini pengusaha gitu. Gara-gara nggak mau membaca nggak apa. Ini disebut dengan era VUCA. Pertama adalah V-nya adalah volatility. Ini zaman dimana penuh dengan ketidakpastian. Kalau dulu kita bikin range setelah 5 tahun, sekarang setahun pun betul jelas. Karena begitu bergejolaknya saat ini. Okay? Yang kedua apa? U-nya. Uncertainty, kesereten. Nek mangan apa nih? Ini adalah era di mana tidak ada kepastian. Harus betul. Kalau dulu kita merencanakan bisa 5 tahun, jenengan rencanakan 6 bulan aja sudah nggak karu-karuan, karena besok pun sudah beda lagi. Gitu. Terus yang ketiga apa? Nanti ujian keluar loh dia. Apa wow? VUCA. Disingkat apa? Ini adalah VUCA era. Pulang dari sini tolong dibuka YouTube-nya. Punya HP keren tapi nggak pernah buat belajar. Ayo ya. Nanti dibuka VUCA itu apa? Kita sekarang memasuki VUCA era yang itu disebut dengan resesi itu. V-nya tadi apa? V-nya volatility, ya. Apa volatility? Tidak tentu. Bisnis nopo jenengan sandi kelara pasti, gitu. Kemarin ayam goreng laris banget saiki ora. Ya. Itu terjadi namanya disruption. Saya akan jelaskan nanti, ya. Tiba-tiba customer jenengan itu hilang aja. Nanti hilangnya, ya. Karena kita memasuki VUCA ini, namanya VUCA. V yang pertama apa tadi? Volatility. Yang kedua apa? Uncertainty. Apa itu uncertainty? Ya, kesereten. Pokoknya kesereten gitu. Gara-gara makan jagung gitu. Yang ketiga apa? C-nya. Complexity. Ini zaman sangat kompleks. Kalau dulu kita bikin ayam goreng cukup seperti itu digoreng jadi gitu. Sekarang tidak bisa. Sangat kompleks masalah yang kita hadapi. Ini era sekarang ini, eranya anak-anak milenial ini. Dan yang terakhir apa? A-nya apa kira-kira? Ambigu. Ambigu itu apa ambigu? Ya tidak jelas, ya, tidak jelas. Dulu kalau mau bisnis percetakan, orang harus buat alat secanggih itu. Dulu kalau orang mau bisnis apa itu namanya? Taksi, dia harus punya tempat untuk taksinya, dia harus punya driver, dia harus punya mobil-mobilnya. Tapi sekarang apa? Tidak pakai itu semuanya. Jadi sekarang ada zaman kebalik-balik. Dulu kalau ingin punya warung, Anda harus punya warung. Sekarang warung terbesar disebut dengan GoFood. Dan jenengan semua jadi karyawannya, bukan? Dia ngerjakan apa, tapi dia dapat 30%. Nih, ya. Untuk itu kawan, saya meminta kepada jenengan sedoyo. Ini kuliah pertama saya. Saya pingin di Ngagel ini ada namanya Pesantren of Business, NU. Jadi kita nanti punya pesantren bisnis. Kalau selama ini pesantren pengajian, nggih.
Saya ingin ngaji seperti ini tapi khusus bisnis, setuju mboten? Jadi nanti setiap minggu atau setiap bulan kita kumpul di mana tetap ngajinya khusus masalah apa? Bisnis. Tapi yang datang santrinya adalah kawan-kawan ilmu seperti ini. Keren ya? Pengusaha itu sukses. Yang penting dikuri. Ini pun di rumah kalian malaikat loh. Ada posisi nggak apa-apa, isi sama-sama aja besar. Oke, saya jelaskan lagi. Sekarang era nopo kawan-kawan, era nopo Bapak Ibu. Buka era. Buka era ini ditandai dengan disruption. Disruption itu nopo nggih? Ada yang tahu disruption apa artinya? Kalau jenengan tidak mendisrupsi, Anda yang akan didisrupsi. Semua konsep bisnis sekarang sudah terbalik-balik, dan ini yang harus menjadi pemahaman kita semuanya. Nah, untuk itu kita pahami dulu janjinya sing bisnis itu apa sih? Bisnis itu adalah sukses. Tujuan bisnis itu keuntungan. Nek bisnis jenengan pun boten untung pun bubarke mawon. Ingat ya, tujuan bisnis apa? Memang ada orang bilang, Pak, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat dan sebagainya, itu nanti dari sisi keuntungan jenengan. Tapi ingat, tujuan bisnis nopo? Kurang untung, karyawan jenengan kathah bangkrut bendino, ayo. Mau toh? Berarti tujuan bisnis nopo? Untung gara-gara nopo? Apa rumus untung? Wahai para bisnismen. Ayo, apa rumusnya untung? Revenue dikurangi biaya, terus boten. Pendapatan dikurangi apa? Biaya. Nek pendapatan kata, biaya kok saiki untung jenengan kata. Terus nggih? Bicara bisnis bicara dua sisi niku. Lo pertanyaannya, so gimana caranya supaya income saya? Bagaimana caranya supaya omset saya besar? Halo? Napa tujuan bisnis angkat tangan? Nek pun boten untung pun boten usah. Pangesake Pak tonggo saya boten kerjaan. Iya, tapi bisnis itu bangkrut. Akan diteruskan. Tidak ada tujuan bisnis itu bangkrut. Ya, tujuan bisnis apa? Untung dari mana? Penjualan. Sekarang saya tanya, penjualan dari mana datangnya? Yes. Penjualan dari mana datangnya? Maka pembeli jenengan kudu loyal. Harus apa? Jangan fokus hanya ke produk, fokuslah ke customer. Produk yang jenengan ciptakan itu adalah keinginan customer atau enggak? Jenengan pingin pinter, jenengan pinter gawe ayam goreng, tapi gak ada sing tuku. Lalu nama batan. Bayangan kita bahwa bisnis pertama kita bayangkan produknya. No. Jenengan pertama kalau bisnis lihat di pasar apa yang dibutuhkan oleh sinten. Contoh kecil nggih. Jenengan pingin dodolan jilbab. Pun kadang mboten.